Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Adik-adik sekalian, kita berjumpa di pembelajaran informatika pertemuan pertama di semester genap ini, tahun pelajaran 2020-2021, khususnya untuk kelas 12. Jadi adik-adik sekalian, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Untuk pertemuan kali ini itu materinya adalah Microsoft PowerPoint atau aplikasi pembuat presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint. Di pertemuan atau di materi pertama ini kita akan membahas indikator pertama, yaitu menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi. Dengan materi pertama, materi inti yang kita akan bawakan adalah menu dan ikon yang ada di program aplikasi pembuat presentasi, atau menu dan ikon yang ada di Microsoft PowerPoint. Oke adik-adik sekalian, kita langsung masuk pada materi pembelajarannya seperti yang akan saya jelaskan pada slide video berikut ini. Silahkan dicermati dengan baik. Jadi tolong diperhatikan adik-adik. Kita akan masuk pada materi pertemuan pertama untuk kelas 12. Pertemuan pertama di semester genap tahun 2020-2021. Ya, materi pilihan kita yaitu menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi dengan materi inti menu dan ikon aplikasi pembuat presentasi. Perlu diketahui bahwa menu dan ikon aplikasi pembuat presentasi itu ada beberapa macam ya. Ini seperti yang saya tampilkan di slide ini, tampilan awal slide dalam program PowerPoint Microsoft Office. Yang pertama, Microsoft Office button. Ini ada title bar ya. Title bar adalah bagian dari elemen layar PowerPoint yang menampilkan nama program yang sekarang sedang aktif. Kemudian ada tabs, adalah kumpulan beberapa kelompok perintah. Pada tabs terdiri dari beberapa grup. Setiap grup terdiri dari beberapa command button ya. Ini bisa adik-adik pelajari ulang-ulang atau dilihat ulang-ulang di video ini supaya lebih jelas. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang pertama ada grup home. Ini terdiri dari beberapa menu, yaitu 19 menu. Ada new slide, layout, ada font size, grow font, ada lagi shrink font, clear formatting, bold, italic, underline, strike through, shadows, character spacing, change case, ada font color, quick style, shape fill, shape outline, dan shape effects. Ini semuanya akan berfungsi adik-adik pada saat kita akan membuat dokumen presentasi ya. Misalnya new slide itu menyisipkan slide yang baru pada saat kita membuat. Layout menentukan tata letak slide. Font memilih jenis huruf ya. Font size ini ukuran huruf. Kemudian ada grow font, menaikkan atau memperbesar ukuran huruf atau karakter. Dan selanjutnya silakan adik-adik melihat materi ini di video ini sehingga materi ini bisa adik-adik serap dengan baik. Silahkan ditonton berulang-ulang video ini. Oke, kemudian kita lanjutkan, ada group insert ya. Ini salah satu menu yang terdiri dari beberapa icon ya. Ada 13. Jadi group insert. Jadi secara umum
kegunaan insert ini kita akan menyisip atau memasukkan sesuatu baik berupa teks, gambar atau video ke dalam dokumen presentasi. Ini yang pertama ada tabel ya, membuat atau menempatkan tabel pada slide. Ada picture atau menyisipkan gambar, clip art, menyisipkan gambar pada slide presentasi. Ada shapes, membuat bentuk guna melengkapi slide presentasi agar terlihat lebih menarik dan indah. Ada smart art, chart slide ya. Hyperlink, ini menghubungkan atau antara satu bagian dengan yang lain. Artinya adik-adik sekalian, hyperlink ini sangat kita butuhkan ketika kita membuat dokumen presentasi yang ada hubungannya dengan dokumen yang lain. Maka dengan bantuan menu dari hyperlink ini, kita bisa menggabungkan beberapa dokumen bisa terhubung dengan baik. Kemudian text box ya, menyisipkan teks yang secara langsung tidak dilengkapi dengan bingkai. Header and footer, word art, date and time, move, ini menyisipkan video adik-adik sekalian. Dan yang terakhir adalah menyisipkan suara atau sound ya. Bisa dilihat ulang-ulang videonya supaya adik-adik bisa menyerap materi pada pertemuan pertama ini. Saya lanjutkan, ada group design ya, ada page setup ya, mengatur ukuran slide, slide orientation ya, mengatur orientasi, themes, menampilkan slide presentasi, background style. Kemudian yang berikut adalah menu group animation, ada preview, ada animation, transition to this slide ya. Ini semuanya akan berfungsi, adik-adik sekalian akan lebih mengerti ketika kita akan belajar mempraktekkan membuat presentasi di PowerPoint ini. Ini hanya sekedar pengenalan menu dan ikon yang digunakan dalam program aplikasi pembuat presentasi atau PowerPoint ya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya, ada group slide show, ada format beginning, form, current slide, custom slide show, setup slide show ya. Kemudian ada hide slide, research timing ya. Ini semua akan masuk penggunaannya pada praktek ya. From beginning, menjalankan slide mulai dari posisi awal hingga akhir ya. Kemudian menjalankan slide mulai dari slide aktif atau slide yang sedang dipilih hingga akhir slide. Custom slide show, mengatur sendiri urutan slide presentasi. Jadi selain presentasi itu secara otomatis bisa berjalan, juga kita bisa mengatur tampilan dari presentasi ini. Kita bisa aturnya dengan urutan-urutan yang sesuai yang kita inginkan dengan menggunakan custom slide show. Kemudian setup slide show, ini mengatur tampilan slide. Hide slide ya, menyembunyikan atau menampilkan slide yang diinginkan ya, ini. Kemudian yang terakhir research timing, itu mengatur lamanya tampilan slide dengan menggunakan waktu tertentu. Jadi adik-adik, ini semuanya akan berfungsi. Sekali lagi saya hanya menjelaskan di pertemuan awal ini fungsi menu dan icon atau menunjukkan menu dan icon yang ada pada program pembuat presentasi atau PowerPoint. Kemudian yang berikut ada Ropes View ya, ini terdiri dari normal, slide sorter, notes, page, slides master, ada ruler, ada zoom, fit to windows. Kemudian groups format, ini adjust, ada picture style ya, kemudian ada picture style crops ya. Semuanya ini insya Allah kita akan praktekkan pada saat kita akan membuat slide presentasi. Jadi adik sekalian ya, hanya seperti ini pertemuan awal kita untuk materi awal semester genap untuk informatika kelas 12 ini hanya sekedar menjelaskan menu-menu dan ikon yang digunakan, yang kita akan gunakan pada pembuatan presentasi nanti. Oke, demikian adik-adik pemberian materi untuk pertemuan pertama pada semester genap tahun 2020-2021 untuk
mata pelajaran informatika kelas 12. Sampai ketemu lagi kita di materi pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.